warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, nampaknya banyak berita nih. Bukan hanya dunia, Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, kata Menteri Perdagangan. Tapi apa yang terjadi di dunia, Bang Nuim? Bang Nuim mengirimkan ingatan saya pas penyerangan Amerika ke Iran ya, tentang surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Masya Allah, di Quran sudah dicatat ya. Apa yang Bang Nuim ingin sampaikan Al-Kisah tentang pergerakan dunia, sementara Rusia sudah bilang ini Ukraina ini bukan negara, itu satu keluarga dengan Rusia lah. Sementara IAEA, lembaga nuklir, mengatakan tidak ada radiasi dari serangan yang dimaksud. Apa yang terjadi di Iran dan bagaimana maunya Amerika yang akankah ini menjadi pelanggaran konstitusi seorang Donald Trump terhadap parlemennya, dan bagaimana kelanjutan dari kisah Hang Heng Hong di Timur Tengah. Sementara Gaza masih sebuah daerah pembantaian bagi Israel, bahkan di depan dapur umum puluhan lagi tewas baru-baru ini. Dan berita-berita lain mungkin juga dari Australia ingin dikabarkan dari Bang Nuim Hayat, langsung dari Pak Senior Citizen, warga negara Indonesia yang berada di Australia. Silakan Bang Nuim Hayat. Tadi melihat sebenarnya di tengah-tengah apa yang terjadi sekarang ini, rupanya ada cukup banyak orang dari berbagai negara yang berkumpul di Rafah, di perbatasan antara Mesir dengan Gaza. Tetapi kabarnya mereka diperlakukan agak terlalu keras oleh polisi atau pihak keamanan Mesir. Paspor mereka disita, mereka tidak diberikan tempat, tidak diberikan sarana untuk misalnya hajat, ini buang air kecil, air betul tidak ada. Jadi mereka sangat kecewa dengan tindakan Mesir, karena mereka ingin untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa di Gaza itu juga terjadi suatu tindakan yang berlawanan dengan peri kemanusiaan. Dan di sini nampaknya yang dituding adalah Mesir. Jadi ini sekarang Mesir kena getahnya, padahal yang terjadi ini adalah oleh Israel. Tapi itulah yang terjadi sekarang ini, karena juga Mesir harus hati-hati. Kita tidak bisa juga menafikan, melupakan kenyataan bahwa Mesir ini mendapat bantuan yang cukup besar dari Amerika Serikat dari sejak dahulu, paruh karangnya dari apa yang diperoleh oleh Israel. Dan salah satu syaratnya adalah bahwa Mesir haruslah, boleh dikatakan, sebagai pelindung tidak resmi ya, supaya tidak memperburuk keadaan di Israel sendiri. Nah, apa yang terjadi sementara itu, Amerika Serikat melakukan serangan dengan pesawat canggihnya, dengan bom canggihnya yang bisa katanya menembus sampai 60 meter ke dalam tanah, tapi kelihatan belum juga ada misalnya akibatnya itu mestinya seperti yang terjadi misalnya dahulu ketika terjadi kebocoran itu, maka radiasi ada di mana-mana, di Chernobyl. Tapi ini kabarnya di Fordo ini belum ada, dan ada foto yang menunjukkan dari satelit ya, bahwa banyak sekali sebelum dilakukan serangan oleh Amerika itu truk-truk sudah bersusun antrian di Fordo itu untuk memindahkan entah apa, wallahu alam, dari Fordo. Jadi apakah sarana nuklir Iran ini sudah dipindahkan atau tidak? Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, Presiden Trump ini mengalami tantangan dari pihak Kongres, karena dia telah melakukan sesuatu yang mereka katakan harusnya disepakati oleh Kongres, tapi Trump mengatakan tidak, sebagai panglima tertinggi dia berhak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini sekarang masih menjadi persoalan di Amerika Serikat. Jadi Trump sendiri sebenarnya boleh dikatakan dia berseberangan dengan kepala intelijensinya yang mengatakan tidak ada indikasi bahwa Iran itu akan membangun senjata nuklir dan lain sebagainya. Tapi barangkali Trump lebih percaya kepada Netanyahu. Tapi di sini kita melihat kelihayan Netanyahu. Dia tahu bahwa ini perundingan antara Amerika dengan Iran akan berlangsung pada tanggal 15. Dia tanggal 13 sudah melakukan serangan.
Amerika tidak bisa berbuat sesuatu apa dalam hal ini. Amerika tersandra boleh dikatakan, yaitu kehebatan yang terjauh, dan dia sudah menyiapkan pidato yang memuji-muji bagaimana Trump ini luar biasa dan sebagainya, dan akhirnya Amerika ikut terlibat di dalam kasus ini. Dan apa boleh buat, umat manusia umumnya ya, kecuali barangkali beberapa negara mengatakan iya memang ini Iran ini tidak benar, ini berbahaya karena Iran ini kalau dapat senjata nuklir nanti bisa digunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak masuk akal dan sebagainya. Jadi begitulah kira-kira keadaan dunia sekarang ini. Artinya adalah bahwa ya, setelah diserang habis-habisan itu, ini Iran nampaknya melancarkan lagi serangan dengan menggunakan peluru kendali Khaibar Shekan ini. Ini yang sangat luar biasa. Katanya kalau di antariksa sana dia punya kecepatan sampai 10.000 kilometer sejam atau bagaimana, itu tidak masuk di akal bahwa dia rupanya masih punya senjata ini, sedangkan laporan-laporan mengatakan bahwa banyak sarana-sarana persenjataan dan pertahanan Iran yang sudah dihancurkan oleh Israel, ya bukan saja melalui serangan dari Israel sendiri dengan peluru kendali, tetapi juga serangan dengan pesawat udara dan lain sebagainya. Tahu-tahu Iran melepaskan Khaibar Shekan ini. Apalagi setelah Khaibar Shekan ini apalagi adakah yang lebih dahsyat dari ini? Ada yang mengatakan mungkin Iran juga memiliki, dan ada pandangan bahwa Iran ini agak lain daripada yang lain, karena mereka itu punya gagasan ide. Jadi bukan ide mereka itu yang susah untuk bisa ditaklukkan. Mereka bertahan terus dengan segala macam sanksi yang telah terjadi terhadap diri mereka, segala macam. Kita mengetahui ketika waktu itu Ayatollah Ruhollah Khomeini boleh dikatakan menang di Iran, langsung terjadi peperangan dengan Irak. Berapa lama berlangsung? Akhirnya Saddam Hussein mengatakan nggak bisa, ini Iran ini percuma, kita lawan bagaimana, nggak ada takut matinya. Mereka melawan dengan tidak takut mati sama sekali dan lain sebagainya. Jadi sudah usaha-usaha untuk menghancurkan. Kita ingatkan bahwa ketika di zaman Presiden Jimmy Carter itu Amerika mengirimkan pasukan khususnya untuk membebaskan para diplomat Amerika yang waktu itu disandra di Iran. Betul. Tapi apa boleh buat, pasukan ini tidak sempat sampai ke Iran karena terjadi macam-macam masalah, helikopternya tidak begitu. Akhirnya mereka itu terdampar di sebuah pulau, dan mereka diketahui berada di situ oleh Mossad, oleh intelijen Israel. Tapi mereka kemudian kembali pulang ke Amerika tanpa bisa melaksanakan tugasnya. Jadi Iran ini memang duri dalam daging lah kalau mau dikatakan. Beda dengan banyak negara lain. Jadi dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Dan juga sekarang dia akan menutup katanya Selat Hormuz. Nah, kalau ini ditutup, dan Iran itu juga punya kekuatan-kekuatan kapal selam dan lain sebagainya, meskipun tidak sehebat seperti yang dimiliki oleh Amerika, tetapi mereka punya, dan mereka kabarnya bisa juga berkeliaran di Samudra Hindia itu. Nanti mereka akan menyerang Diego Garcia, ini pangkalan Inggris yang disewa oleh Amerika, kita tidak tahu. Jadi keadaan sekarang ini memang nampaknya sangat-sangat genting ya, karena Iran tidak mau menerima nasihat dalam tanda kutip dari negara-negara Barat ya, supaya sudahlah sekarang ini. Jadi sekarang ini tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan diletakkan di pundak Iran, bukan menjadi ini menarik. Kita bicara di Turki, ya bicara di Turki, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan tidaklah, kami nggak akan terima ini katanya dengan bertekuk lutut. Sementara itu pimpinan tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang tidak diketahui di mana beradanya sekarang ini mengatakan tidak bisa, kita tidak bisa menerima semua ini. Kalau sekali mereka mengatakan mereka menyerah, nanti akan terus-terusan bisa dibully, istilahnya begitulah kira-kira. Dan di Iran sendiri banyak seruan-seruan ya dari berbagai kalangan, dari pihak media dan sebagainya, itu semua mengatakan tidak bisa ini, kita tidak bisa biarkan. Padahal yang dicita-citakan itu adalah dengan ikutnya Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran, mungkin ini akan menyebabkan pergantian rezim. Itu yang diharapkan mereka gitu. Ya, ini terjadi pernah kan kita sebut waktu itu tahun 1953 ketika melalui suatu pemilu yang demokratis terpilih Mossadegh. Tetapi kemudian tidak disukai waktu itu oleh Inggris dan Perancis dan Belanda dan sebagainya, karena dianggap akan bisa mengganggu kepentingan-kepentingan minyak mereka di Iran. Maka dilakukan suatu
upaya untuk menjatuhkan Mossadegh dan menaikkan Shah Pahlavi untuk memimpin Iran. Tapi kemudian dia dijatuhkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jadi ini bukan hal yang baru. Tapi sekarang ini kelihatan sekali bahwa seruan-seruan di Iran sendiri seakan-akan tidak mau menyerah. Padahal sudah dihajar habis-habisan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Jadi apakah ini akan diteruskan? Apakah ini akan berlanjut? Ataukah memang nanti betul-betul akan dilakukan suatu perundingan? Karena Badan Pengawas Nuklir Internasional sendiri juga mengatakan tidak ada radiasi dan lain sebagainya. Dan mereka tidak memberikan suatu putusan yang mengatakan bahwa Iran telah melakukan atau pengembangan senjata nuklir. Tidak, mereka masih mengatakan Iran ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang ini. Jadi seperti Irak kedua ya. Irak kedua ini, masalahnya kan kita tahu bahwa Irak itu kebohongan. Iya, jelas. Kebohongan itu tidak bisa dipungkiri. Karena kita masih ingat melihat bagaimana Colin Powell sebagai Menteri Luar Negeri. Ini Colin Powell dulu adalah ketua gabungan kepala staf Amerika Serikat, dan kemudian dia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh Bush, dan dikatakan dibujuk atau ditekan dan lain sebagainya untuk berdusta di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengatakan bahwa Saddam Hussein waktu itu memiliki senjata nuklir atau senjata atom, dan bahwa Saddam Hussein ini dekat dengan Ayatollah pemimpin pemimpin Afghanistan dulu di Afghanistan, di Afghanistan. Padahal tidak, karena Saddam Hussein ini dianggap bagi orang-orang yang berjuang di Afghanistan pada waktu itu, Muslim yang berjuang di Afghanistan pada itu, ya dia kurang Islami, karena dia dikatakan dia minum whisky dan lain sebagainya dan tidak salat dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah, akhirnya apa yang terjadi? Kan porak-poranda, hancur lebur boleh dikatakan, dan menurut Lancet, majalah kedokteran Inggris, itu 500.000 orang tewas di sana. Nah ini sekarang ini bagaimana ini? Apakah Amerika akan melancarkan serangan? Karena istilah yang dipakai oleh Trump itu dalam bahasa Inggris obliterated, hancur lebur, semuanya hancur. Tapi nampaknya masih belum juga, masih belum hancur lebur juga, masih bertahan terus. Ini yang dan masing-masing pihak di Iran itu berlomba-lomba untuk mengatakan kita tidak bisa menyerah, kita mesti memberikan perlawanan, kita sudah dihina, kata dipermalukan, dianiaya dan lain sebagainya. Jadi dan karakter Iran ini kan seperti nasionalismenya dalam sejarah membuktikan luar biasa, bukan begitu, Bang Nuim? Ya, ini kan salah satu lanjutan dari dulu mereka disebutkan Persia. Mereka tidak suka disebut Persia. Mereka lebih suka disebutkan Iran, ya. Dan mereka itu pernah menampilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Bisalah kita katakan antara lain Al-Khatayuddin Abdul Fatbar itu Ibrahim Al-Khayyab, yang sangat terkenal sebagai seorang ahli matematika, seorang pujangga dan lain sebagainya. Dan sekarang ini mereka nampaknya tidak begitu mudah untuk ditundukkan, dan mereka kabarnya sedang memikirkan. Jadi seperti dikatakan oleh Khamenei, ini kita akan membalas, dan kalau kita tidak bisa membalas langsung di Amerika, kita akan membalas pangkalan-pangkalan Amerika yang berada di Timur Tengah. Dan sekarang tergantung negara-negara Arab sendiri yang sangat betulnya mengalami sekarang ini kebingungan. Buah Simalakama ini ya, Saudi sudah buru-buru mengecam Israel Amerika, ya. Nampaknya nyari selamat daripada pembangunannya kocar-kacir akibat perang di sana, juga negara-negara Arab lainnya, bukan begitu, Bang? Iya, jadi ini juga kenyataan yang tidak pernah disebut adalah bahwa di Iran sendiri itu ada kira-kira 25.000 orang Yahudi, dan di sana itu mereka sudah di sana itu 2.500 tahun yang lalu, dan mereka itu punya sampai kabarnya 100 sinagog, punya rumah ibadah itu sampai 100, dan mereka tersebar di banyak tempat dan lain sebagainya, dan mereka tidak mau pulang ke Israel. Jadi apakah ini merupakan suatu pernyataan bahwa mereka merasa nyaman berada di Iran, yang selalu dikatakan ini
negara yang fasis, negara Muslim yang sementara toleran dan lain sebagainya. Bang Nuim pernah dengar kan operasi Hasbara itu menggontok-gontokan antara Sunni dan Syiah, sementara yang dibela di Palestina itu kan jelas ahli sunnah wal jamaah, Hamas dalam hal ini, dan ini menjadi sebuah fenomena banyak pembuktian terhadap ini bukannya bercanda, ini bukannya besti, ini adalah sebuah perjuangan umat, atau bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Ya jelas. Dulu kan ya, antara Arab Saudi dengan Mesir itu ada satu persekutuan karena mereka tidak suka kepada Iran. Nah, mereka mengatakan Iran ini Syiah dan lain sebagainya. Kita kan sudah mengatakan kalau ya kita ini alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekiranya itu Syiah dianggap bukan bagian dari ajaran Islam, kenapa orang-orang Iran diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji? Kan Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, ini dua tempat ini kan tidak boleh dimasuki oleh non-Muslim. Jadi kalau mereka bukan Muslim, jadi ini masalahnya di sini, dan ini dimanfaatkan untuk merenggangkan. Tapi tiba-tiba dengan kontribusi atau sumbangan dari Tiongkok pada waktu itu, bagaimana kok bisa antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, yaitu antara Arab Saudi dengan Iran, kok bisa ada kerukunan? Nah, ini menimbulkan pertanyaan, dan ini barangkali menimbulkan kesangsian. Apakah ini kemudian juga menjadi salah satu penyebab kenapa sampai harus dilakukan serangan terhadap Iran? Karena ini idenya ini, jadi gagasan Iran ini, ideologinya ini yang susah untuk dilawan, karena dia mengatakan, lihat, dengan segala macam tekanan yang kalian lakukan terhadap kami, dengan segala macam sanksi, kami tidak bisa menjual misalnya minyak kami dan lain sebagainya, kami masih bisa membangun semua ini. Ini sesuatu yang ini kan karena Iran, ajaib. Bang Nuim, karena Iran terus membantu tanpa reserve terhadap Palestina, dalam hal ini Hamas, Jihad Islam, dan perjuangan-perjuangan mereka, atau Israel merasa terganggu sekali dengan ini, atau bagaimana, Bang Nuim? Oh ya jelas, ini jelas sekali, karena kan yang pernah mempermalukan Israel itu adalah Hezbollah. Nah, Hezbollah ini sudah jelas dia adalah yang disebutkan proksi atau perwakilan Iran di perbatasan Israel. Dalam tahun 2006 kita tahu terjadi pertempuran, terjadi perlawanan, terjadi peperangan boleh dikatakan antara Israel dengan Hezbollah. Itu berlangsung sampai lebih dari 30 hari. Akhirnya Barat mengatakan kepada Israel, kamu sudah dipermalukan, berhenti aja lah. Masa melawan seperti ini kamu tidak bisa, padahal kamu dianggap sebagai salah satu kekuatan bersenjata di Timur Tengah yang paling disegani. Jadi ini semuanya menunjukkan juga bahwa mereka Syiah, tetapi dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Gaza yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini persoalan bagi mereka ya. Ini barangkali adalah masalah kemanusiaan, mungkin sebagai suatu masalah kemanusiaan. Jadi kita melihat semua ini sesuatu yang agak menarik sebenarnya. Karena ya seperti dikatakan tadi, kenapa orang-orang 25.000 orang Yahudi yang berada di Iran tidak mau kembali ke Israel, padahal banyak orang Yahudi dari Amerika, yang pindah ke Israel, dari Inggris, daripada kenapa mereka ini tidak pindah ke Israel, kita juga tidak tahu, karena mereka mendapatkan kebebasan. Bahkan kabarnya ada anggota parlemen yang ke orang Yahudi di Iran. Kabarnya begitu. Luar biasa. Ini akan kita lihat hari-hari ini apa akan terjadi, baik di Amerika yang juga dikecam, bahkan Pentagon bilang jangan tanya saya, tanya Gedung Putih sana katanya. Ini kan sebuah fenomena yang belum pernah terjadi di Amerika sendiri. Nampaknya sedemikian tekanan dari Netanyahu ini, laknatullah, ini luar biasa juga bagi orang-orang di Israel sendiri. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Apakah ini menjadi sebuah ciri-ciri memang nubuat sedang berjalan, atau bagaimana Bang Nuim? Seperti saya Yasin bilang. Karena seperti dikatakan oleh media yang netral di Israel ya, dalam hal ini surat kabar Haaretz ini juga mengatakan bahwa ya sebenarnya antara Netanyahu di dalam kabinetnya sendiri juga ada ketegangan, dan Netanyahu sendiri masih terus menghadapi masalah di pengadilan. Jadi penting kalau ada ini seperti ini, dia tidak bisa dipanggil ke pengadilan. Sebab sebelum terjadi serangan oleh Israel terhadap Iran, itu Netanyahu sudah menghadap lagi di pengadilan untuk diperiksa dalam persoalan suap menyuap dan lain sebagainya. Jadi dia sendiri perlu
agar ini berkelanjutan supaya dia terus tidak dia punya alasan atau dalih untuk tidak hadir di pengadilan. Jadi kita melihat ini kejadian ini. Dan sekarang ini Menteri Luar Negeri Iran sudah berangkat dari Turki, dia kabarnya sudah berangkat ke Rusia. Tapi kalau dikatakan orang mengatakan perang dunia ketiga, ini mustahil. Dalam artian siapa yang akan melawan Amerika? Terus terang ya, secara kasar sekarang ini walaupun Rusia siapa yang bisa melawan Amerika sekarang ini? Kan tidak mungkin. Mesti Amerika sendiri yang akan melawan. Dikatakan ya Rusia menghadapi Ukraina saja katanya sudah puntang-panting. Nah, sedangkan Tiongkok lihat dengan kehebatnya masih belum bisa berbuat sesuatu apa terhadap Taiwan. Jadi dalam hal ini keperkasaan itu masih ada di tangan Amerika yang bisa nampaknya secara kasat mata dikendalikan oleh Netanyahu. Ini luar biasa. Ini permainan yang pokoknya barangkali dalam sejarah belum ada suatu permainan seperti dalang. Ada suatu dalang yang bisa mempermainkan. Itu luar biasa. Ketika Trump mengatakan yang hal-hal yang saya melihat waktu Trump menyampaikan lihat di televisi, waktu Trump menyampaikan pandangan mengatakan menggunakan perkataan menghancur luluhkan, memporak-porandakan itu, wakil presidennya Vance itu mukanya agak berkerinyut, nggak tahu apakah dia mereka sakit perut atau sakit kepala waktu itu, tapi seakan-akan mereka juga tidak begitu percaya. Dan sekarang dia sudah memasang jarak dengan kepala intelijen yang mungkin dia akan diberhentikan, dan dia juga harus berhadapan dengan di Kongres. Bukan itu saja, Bung Ihsan. Ini ada satu hal lagi menarik ini. Apa, Bang? Bahwa di New York ini akan ada pemilihan wali kota. Oh iya. Ini Cuomo yang dulu pernah menjadi wali kota, tapi kemudian dia mengundurkan diri karena dituduh korupsi atau apa dan sebagainya. Dan lawannya ini, Muslim, lawannya ini menarik. Mamdani, seorang Muslim yang tegas-tegas anti Zionisme. Dia awalnya dia 40% di bawah Cuomo. Kecil, betul. Sekarang kabarnya tinggal 8%. Masya Allah. 38%. Jadi menarik sekali ini kalau sampai dia terpilih, karena dia menjanjikan macam-macam fasilitas atau sarana sosial untuk orang-orang miskin, membangun 200.000 rumah untuk orang miskin, menaikkan pajak orang-orang kaya dan lain sebagainya. Dan nampaknya dengan demikian citranya makin naik. Nah, ini menarik kalau sampai terjadi, kalau memang terus si Mamdani ini seorang Muslim dari Kampala dulunya, dari Kampala, dari Afrika, tapi wajahnya wajah Timur Tengah mungkin ya. Dan ini kalau dia sampai bisa mengalahkan Cuomo, ini aneh bin ajaib, apalagi untuk sebuah kota seperti New York kan. Iya, ini akan menjadi loncatan tersendiri bicara protes dari warga Amerika dengan cara ini. Bukan begitu, Bang? Karena banyak pendukung Trump juga yang tidak mau Amerika terlibat dalam peperangan. Tapi tidak sejanji. Banyak orang di Amerika itu tidak tahu dia waktu Amerika menyerang Irak tahun 2003 itu banyak yang tidak tahu Irak itu di mana. Sekarang mereka juga barangkali bertanya, Irak di mana? Paling parah emang orang Amerika geologinya, geografinya. Iya, geografi ya. Jadi mereka juga tidak mau. Kalau Amerika ini kan baru malu kan. Amerika harus menarik diri dari Afghanistan. Masa ngelawan Taliban aja nggak bisa, itu kan memalukan bagi Amerika. Begitu lama di situ kan. Jadi ini harkat, mereka udah kalah di Vietnam, ya tidak selesai perang Korea, kalah di Vietnam, kemudian tarik diri dari Afghanistan. Nah ini kalau sampai jadi istilahnya boots on the ground, artinya sepatu di atas tanah, artinya jadi tentara. Nah, ini yang ditakuti oleh bangsa Amerika itu jangan sampai Amerika terlibat lagi di dalam peperangan seperti ini akan luar biasa. Ya seperti peperangan sekarang sudah di Rusia sama Ukraina di hari ke 1214 tadi. Boots on the ground ini kan menjadi sebuah, jadinya dipikir ini sebulan 2 bulan ini, ternyata perang ini dipiara oleh proksi-proksinya. Dan apa yang akan terjadi pula di tengah bantuan Iran sebelumnya terhadap drone Rusia di Ukraina? Apakah ini kunjungan dari mana tadi Turki ke Putin akan menjadi sebuah cerita lain atau bagaimana, Bang Nuim? Tidak bisa. Mereka hanya bisa mendesak agar dia lakukan diplomasi perundingan lagi. Kenapa waktu itu sudah akan dilakukan tanggal 15, tapi seakan-akan disabotase oleh Israel dengan pada tanggal 13 hari Jumat ya. Hari Jumat dia melakukan serangan barangkali. Dan anehnya
waktu terjadi pembalasan dari Iran, itu Netanyahu mengatakan, tengok mereka menyerang ini semua rumah sakit, rumah sakit mereka serang padahal berapa banyak rumah sakit Indonesia di Gaza, berapa banyak. Gaza. Jadi sekarang ini mulai diberitakan bagaimana seorang ibu di Gaza lagi menyusui anaknya, ditembak begitu saja, dan sudah mulai. Tapi perang sosial tidak media banyak ditayangkan, tidak banyak ditayangkan. Jadi orang tidak begitu tahu. Nah, padahal orang mengatakan, nah ini bagaimana Netanyahu mengatakan ini katanya daerah Arab ini diserang oleh Iran, tapi di daerah Arab ini tidak ada satu tempat perlindungan seperti yang di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain itu ada di sebuah tempat itu di mana penduduknya orang Israel itu ada tempat-tempat perlindungan, tetapi di daerah Arab ini belum ada tempat perlindungan. Tidak boleh lagi dalam berita-berita masuk yang orang Kristen dan Muslim masuk ke dalam bunker itu. Apa benar berita itu, Bang? Itu ceritanya. Itu ceritanya. Mungkin karena mereka takut nanti sempat dianiaya. Ini kamu, ini bangsa kamu yang melakukannya. Itu jadi takut dianiaya. Jadi akhirnya itu seakan-akan takut akan harimau jumpa buaya, jadi susah juga itu masalahnya. Jadi susah. Jadi jadi ini memang kalau kita dengar ya, pada awalnya kan Trump mengatakan tidak akan mentargetkan, tidak akan menjadikan pemimpin Iran sebagai sasaran. Tapi rupanya Khamenei ini sudah dalam tanda kutip diselamatkan ke tempat lain sehingga tidak diketahui di mana keberadaannya. Kalaupun sekiranya dia sampai dihabisi, apakah tidak akan muncul ayatullah lainnya? Karena memang sekarang Iran ini sudah boleh dikatakan kehabisan panglima militernya sudah hampir habis, dihabisi oleh Israel. Nah, jadi memang Israel ini membunuh baik di Gaza satu hari atau seminggu pertama itu 500 ilmuwan yang dibunuh. Mereka tuh sangat benci dengan orang-orang pintar, atau macam mana, Bang? Biar pada IQ-nya 73 terus, jadi jangan sampai banyak orang pintar nanti. Bagaimana cerita dari ini, Bang? Memang itu tujuannya. Jadi tujuannya memang ke sana. Hebatnya mereka itu manipulasi media ini juga ikut. Padahal kalau kita baca koran Haaretz itu lain lagi, bertentangan sekali dengan berita-berita yang disampaikan oleh media-media yang pro Israel, bahkan di luar negeri. Di luar negeri juga banyak yang tidak mengetahui bahwa ini terjadi. Mereka pikir enggak lah, ini hanya perang-perangan biasa. Mereka tidak melihat di televisi juga, dan pada akhirnya segala kekejaman, kebuasan yang terjadi menjadi semacam hal yang normal. Diterima, ya udah, memang ini sudah normal kan terjadi begitu, sehingga bisa diteruskan, bisa dilanjutkan. Nah, jadi makanya saya mengatakan dalam hal ini ya, kita sebagai Muslim ya kita mesti percaya kepada Al-Quranul Karim. Itu betul. Kenapa? Karena begini, kalau waktu misalnya Amerika mendarat di permukaan bulan Juli tahun 1969, banyak umat Islam yang betul-betul kecewa. Mereka kecewa. Mereka mengatakan, loh kok dia kan bukan Muslim itu, Neil Armstrong. Lalu dikatakan, itu bohong lah, mereka nggak mendarat di bulan, itu dibikin di Hollywood. Kalau itu dibikin di Hollywood, pasti pada waktu itu Uni Soviet akan mengatakan, itu bohong. Tapi Uni Soviet sendiri tidak pernah mengatakan apa-apa tentang berita pendaratan manusia di permukaan bulan. Satu, karena Al-Quran dalam surat Ar-Rahman mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia, kamu bisa keluar ke antariksa bisultan, illa bisultan, tamsuzuna illa bisultan. Kamu bisa keluar tapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini ditujukan kepada umat manusia, bukan kalau ke puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu puasa. Tapi dalam persoalan keluar antariksa itu tidak disebutkan siapa, wahai manusia, ya ma'syaral jinni wal in. Jadi kita jelaskan ini sebenarnya kepada manusia dijanjikan, dan kebetulan yang mampu itu adalah Amerika. Bukan itu saja, tapi ada hikmahnya. Gimana hikmahnya? Ya, hikmahnya itu dari permukaan bulan
mereka bisa menayangkan pemandangan bola dunia kita ini. Bola ini berputar, bukan saja berputar, tapi gelap dan terang bersilih berganti. Apa hubungannya? Ya karena Al-Quran mengatakan yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Kami pergilirkan malam dengan siang dan kami pergilirkan siang dengan malam. Persis kawara, perkataan kawara dikatakan oleh ahli bedah Perancis Maurice Bucaille, Allah yarhamu. Itu ibaratnya orang pakai serban keliling. Jadi persis yang dikatakan oleh Al-Quran itu, begitu bumi itu. Padahal kan bagaimana Rasulullah bisa tahu? Bagaimana Rasulullah bisa tahu bahwa bumi itu berputar siang ganti malam, malam ganti siang begitu? Tapi karena bukan dari Rasulullah, ini kan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sebagai Muslim, ya kita terima. Nah, kalau kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra ada ayat-ayat yang menjanjikan ya perhitungan antara Allah SWT dengan orang-orang yang melakukan kebuasan di permukaan bumi, ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Innallah ma'as sabirin. Dalam hal ini kita tidak bisa mendesak, tapi bisa dibuktikan kalau itu benar. Apakah tidak benar kemudian ayat-ayat lain yang ada di dalam Al-Quran? Mohon berpikir, ayat-ayat lain itu diturunkan di abad ke-7 ketika terjadi peristiwa pendaratan manusia di bulan, itu di abad ke-20. Tapi sudah dibicarakan di abad ke-7. Yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahar 'alal lail. Ya Allah, siapa orang-orang hamba-hamba perkasa yang diterakan dalam ayat ke-5 ini, Bang? Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari yang kedua kejahatan, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan Allah. Ini Quran yang ngomong, ya. Dan ini memang akan terjadi. Jadi begini, waktu ayat-ayat mengenai ilmu pengetahuan diturunkan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu ya Muhammad SAW dan kaum kamu antara tahun 610 dan 632 itu di abad ke-7 itu, kamu kata Rasulullah dan kaum kamu tidak mengetahui ini. Tapi tunggu orang-orang. Nah ini, jadi kita kan Rasulullah kan di abad ke-7 kan. Beliau kan di abad ke-7. Ini kan di abad ke-20 terjadinya kebenaran itu. Jadi seperti dikatakan oleh Maurice Bucaille, ahli bedah Perancis itu, ini secara total sangat valid apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Sangat valid apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahar 'alal lail. Dia berada di bulan, dia lihat dengan kamera televisi atau apa, bumi kita itu berputar-putar malam ganti siang, siang ganti malam. Yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahar 'alal lail. Itu Al-Quran. Kalau itu benar, ya tentu yang lain-lain juga benar, seperti dikatakan oleh seorang ahli bibliografi, yaitu Syabi. Dia mengatakan Islam dengan ilmu pengetahuan itu ibarat dua sayap. Kalau satu sayap nggak bisa terbang, tapi karena ada dua sayap bisa terbang. Masya Allah. Luar biasa 30 tahun. Nampaknya tidak lengkap ini Bang Nuim kalau tidak komentarin keadaan dalam negeri yang nampaknya tidak baik-baik saja. Apa yang Bang Nuim lihat dari perjalanan bangsa Indonesia sekarang ini, Bang Nuim, di tengah hang hong dunia yang luar biasa? Silakan sebagai penutup, Bang Nuim. Kita kan menyesal. Sekarang ini hukuman itu dianggap sangat ringan, terutama kepada mereka yang korupsi dan lain sebagainya. Ini dalam kasus yang menyangkut misalnya Mahkamah Agung dan lain sebagainya, kok cuma dihukum 10 tahun, kenapa tidak 20 tahun? Kan harusnya dihukum 20 tahun supaya orang ini lebih kapok, lebih jera. Ini tidak. Ini yang membuat banyak orang hukuman. Kan kita ingat ada seorang hakim yang mengatakan ketika menjatuhkan hukuman, ya jadi hukum ringan karena sebelumnya dia pernah dihukum. Ya tidak benar dong. Kalau sebelumnya dia pernah dihukum dan dia kemudian melakukan lagi, maka itu berarti dia tidak kapok, tidak jera. Maka dia harus dihukum dengan lebih berat lagi supaya dia nantinya menjadi kapok. Tapi ini yang tidak terjadi.
Ini yang membuat kita mulai bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya di tempat kita sesuai dengan hukum. Karena kitalah barangkali satu-satunya negara yang paling suka mengatakan kita kan negara hukum, kita kan negara hukum. Nah, kalau kemudian kita negara hukum, bagaimana ucapan seorang misalnya anggota DPR, jangan dizalimi dong koruptor lah. Dia menzalimi ribuan jutaan rakyat. Dia tidak boleh, itu dia. Jadi kan ada dikatakan, jangan kamu lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya terhadap diri kamu. Ini harusnya begitu. Jadi harus kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat menyengsarakan rakyat itu haruslah dihukum seberat mungkin. Tidak bisa dihukum dengan alasan-alasan, oh dia kasihan begini, dia tidak boleh dizalimi. Bagaimana nanti istrinya. Nah, kalau dia tidak peduli kepada istri dan anaknya dan tidak peduli kepada rakyat, kenapa kita mesti peduli pada dia? Ini jadi harus menjadi pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tidak sia-sia ketika Al-Quran itu mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ingat, kamu terbaik di antara manusia. Kenapa? Kamu menyuruh orang berbuat baik. Ya. Kamu mencegah orang berbuat jahat. Yang ketiga, kamu beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat ma'ruf yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah orang membuat jahat. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga, kamu beriman kepada Allah. Tapi lihat susunannya, ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itulah. Jadi kita nggak bisa kasihan kepada mereka yang dengan sengaja karena keserakahan, kerakusan, ketamakan mereka menyengsarakan bangsa mereka sendiri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim, 30 menit menemani kami, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan juga kesehatan buat Bang Nuim Hayat di hari-hari ke depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.